Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 40. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, alusan nirajaima, ingot hamu mau, hati hadi bain hamu songoni tu sada halak sian akka kahanggi kunaun dangoli, etongonna do tuau doi di bain hamu. Dalam bahasa Indonesia, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, pada firman Tuhan pada Matius 25 ini, Yesus menerangkan tentang bagaimana zaman akhir, bagaimana kehidupan orang ketika Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan menghakimi setiap orang. Pada firman Tuhan pada saat ini dikatakan bahwa ada berbagai hal yang terjadi, dan khusus untuk pasal ataupun perikop yang kita baca menerangkan tentang bagaimana Allah akan memisahkan antara kambing dengan domba, antara orang baik dan orang benar. Bagaimana Allah akan menghukum orang di dalam segala perbuatannya dan mendapat upah oleh karena perbuatannya. Dalam firman Tuhan sangat jelas diterangkan tentang bagaimana Allah memilih antara kambing dan domba. Saudara terkasih, dikatakan pada ayat 31 bahwa apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka dari seorang kepada yang lain. Artinya akan ada pemisahan pada zaman akhir. Dan pemisahan itu dibuktikan daripada bagaimana orang bersikap kepada Allah. Bagaimana seseorang menyatakan imannya kepada Allah. Saudara, banyak orang berpikir bahwa ibadahnya adalah ukuran daripada imannya. Persembahannya merupakan ukuran daripada imannya. Namun sesungguhnya pada firman Tuhan pada saat ini sangat jelas mengingatkan kepada kita bahwa ukuran untuk keselamatan itu adalah atas dasar iman kepada Yesus yang ditunjukkan melalui perbuatan kepada sesama manusia. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang yang memberikan kepedulian kepada Tuhan. Ciri-ciri daripada kepedulian kepada Tuhan adalah ketika seseorang mampu berbuat kepada seorang yang hina. Dalam ayat 40 yang menjadi firman Tuhan pada saat ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang yang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ternyata ketika kita menolong kepada orang yang berkesusahan, kita memberi pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi orang yang sakit dan terpenjara, pada saat itu Tuhan adalah menjadi kita jamu dan kita layani pada saat itu. Ketika kita memberikan perhatian kita kepada orang lain dengan sesuatu niat yang tulus, tanpa ada ingin balas jasa ataupun ada mengharapkan imbalan daripada orang yang kita tolong tersebut, pada saat itu kita adalah melayani Allah. Di dalam ayat 42 dikatakan bahwa sebab ketika aku lapar kamu memberi aku minum. Dan ayat 36, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Artinya, mari kita sadari bahwa dalam diri manusia ada Allah. Dalam diri orang-orang yang di sekitar kita ada Allah. Maka lakukanlah yang terbaik bagi kehidupan mereka. Jangan tunda untuk
melakukan kebaikan kepada siapapun. Jangan harapkan jasa ataupun balasan daripada orang yang engkau baiki. Karena ukuran kebaikan, ukuran balasan daripada kebaikan yang kita lakukan adalah dari Allah, bukan dari manusia. Ketika itu sudah kita lakukan dan orang sudah menerimanya, maka mereka akan menjadi berbahagia dan kita juga mendapat upah sebagaimana Allah sudah menyediakan upah bagi orang yang murah hati. Saudara terkasih, firman ini mau mengingatkan kita, jangan merasa kecewa ketika engkau melakukan kebaikan dan dibalas orang lain ketidakbaikan. Karena Allah lah yang akan membalas kebaikan. Jangan menunda kebaikan kepada siapapun. Karena memang ketika engkau berbuat kebaikan, engkau melakukan kebaikan kepada Allah. Karena manusia yang menderita itu merupakan lambang daripada kehadiran Allah yang kita layani. Dan firman ini juga mau mengingatkan kepada kita, berbuat sesuatu maksimal, karena ketika engkau melakukannya, engkau akan mendapat berkat, dan pada zaman akhir akan mendapat upah yang daripada Allah. Upah yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah pudar. Saudara, firman ini mau mengingatkan kita, firman ini mau meneguhkan kita untuk tetap berbuat kebaikan di dalam segala keadaan. Lakukanlah karena engkau melakukannya untuk Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman mengingatkan kami. Dan melalui firman ini kami diteguhkan agar kami menyadari bahwa perbuatan baik merupakan amanat daripada Tuhan yang kami lakukan kepada siapa saja. Jadikan firman berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.